Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan oleh Allah di dalam taman surga, yaitu Majlisul Ilm. Semoga dengan ini kita mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah padanya. Taman-taman surga Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, yaitu majalisul ilm, majlis ilmu, yang disebutkan padanya kitabullah, disebutkan padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian daripada itu,
Pada kesempatan ini pula kita akan membahas mengenai suatu tema yang sangat mulia dan agung, yang merupakan prinsip dalam agama kita ini, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan kebahagiaan bagi orang-orang yang mau mengamalkannya, baik di dunia, demikian pula fil akhirah. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala Allah Jalla wa'ala mengutus di tengah-tengah kita seorang Nabi yang agung, seorang Nabi yang mulia, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat, mengajari umat ini akan kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah menyatakan, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri yang membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, walaupun mereka pada sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat bagi segenap alam ini, yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang atas segenap alam ini. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi dzati nafsihi, pada dirinya sendiri sudah merupakan rahmat, kasih sayang yang dicurahkan oleh Allah Jalla wa'ala pada segenap alam. Beliau alaihi salatu wassalam telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah pelita dalam kehidupan kita, lantera yang menerangi di dalam kehidupan kita, maka tidaklah sepantasnya bagi kita seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan ajaran beliau, mengabaikan ajaran beliau, melalaikan dan lengah terhadap ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, suatu kebahagiaan yang tidak terhingga,
suatu kenikmatan yang tiada terkira ketika seorang hamba diperkenalkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kebahagiaan hidup dengan as-sunnah ini adalah kegembiraan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih agung daripada harta benda yang dikumpulkan oleh manusia. Karena kegembiraan dan kebahagiaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang hakiki, yang kesenangannya tidak akan terhenti hanya dalam kehidupan dunia ini saja, tapi kesenangannya akan berlanjut sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira, hendaklah mereka itu berbahagia, karena itu lebih baik dari segenap harta benda yang mereka kumpulkan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Istima'ul Juyush Al-Islamiyah, beliau menerangkan bahwa aqwalul mufassirin, pendapat-pendapat ahli tafsir mengenai keutamaan dan rahmat Allah di dalam ayat ini, mereka menjelaskannya sebagai al-Islam dan as-Sunnah. Artinya bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita untuk kita bergembira, untuk kita berbahagia dengan keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena bagaimana yang Allah kabarkan di dalam ayat ini, kegembiraan, kebahagiaan dengan al-Islam dan dengan as-sunnah itu adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang khairun mimma yajma'un, yang jauh lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Ya. Apabila hati seorang hamba telah dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak ada kebahagiaan setelah itu. Karena kebahagiaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mengisi relung hati yang paling terdalam dari jiwa seorang hamba. Kesenangan dan kebahagiaannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kesenangan dan kebahagiaan yang merupakan kesenangan dan kebahagiaan rohani, kesenangan dan kebahagiaan jiwa yang tidak akan bisa dibeli dengan harta-harta dunia. Allah Jalla wa'ala ketika menyatakan bahwa kebahagiaan dengan al-Islam wa sunnah itu lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Karena kebahagiaan dengan harta benda itu, kesenangan dengan harta benda itu adalah kesenangan dan kebahagiaan yang fana. Artinya fana yaitu sesuatu yang bersifat semu, sementara, akan hilang, akan sirna.
dan tidak kekal abadi selamanya. Tetapi bila seorang hamba hatinya telah terpenuhi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mendekatkan dia kepada Allah, yang mengingatkan dia dengan Allah, maka di saat itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati-hati manusia menjadi tenang dan tentram? Ya. Inilah kenikmatan, kebahagiaan dan kegembiraan yang hakiki. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bergembira dengan Islam dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Karena dia tidak akan tergantikan dengan kesenangan dan kebahagiaan manapun. Dan tidak akan sirna, tidak akan hilang. Sebab seorang yang telah senang dan bergembira dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala yang besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, man 'amila salihan wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum ahsana ma kanu ya'malun. Allah menegaskan dalam ayat ini, barang siapa yang beramal baik dalam keadaan dia mukmin, maka pasti kami akan memberi kepadanya kehidupan yang baik pula. Dan kami akan mengganjari dia dengan pahala yang sebaik-baik dari apa yang mereka amalkan. Ini menunjukkan orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya akan bahagia. Bahagia di atas kemuliaan cahaya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya tatkala seorang semakin mengamalkan sunnah, semakin mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya akan semakin gembira, hatinya akan semakin senang, hatinya akan semakin bahagia. Tatkala hatinya itu telah terpenuhi dengan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah mengapa as-sahabatu radhiyallahu anhum mereka sangat antusias dalam mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka bergembira, berbahagia, mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa tatkala mereka mengamalkan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai dinyatakan oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, lastu tarikan syai'an ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amaltu bihi. Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang dahulu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku ikut pula mengamalkannya. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Dan aku khawatir aku meninggalkan sesuatu daripada urusan ajaran beliau ini, aku akan menjadi orang yang menyimpang. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakrin ini sudah menjadi kebiasaan as-sahabatu radhiyallahu anhum. Sehingga
sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, para sahabat radhiyallahu anhum, jika mereka mengetahui satu kebaikan dari ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabaqu ilaih, mereka akan bersegera, mereka akan bergegas untuk mengamalkannya dan melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, inilah yang membawa as-sahabah radhiyallahu anhum mencapai kondisi sebagai umat yang terbaik dari generasi-generasi umat ini. Mereka mencapai kemuliaan Islam dan keagungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Battah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau menerangkan qala rahimahullah, hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar yataqawwafu ala nafsihi az-zayra in huwa khalafa syai'an min amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Inilah, wahai saudara-saudaraku, orang yang sangat jujur, yaitu yang dimaksud Abu Bakr As-Siddiq Al-Akbar, yang paling besar, yataqawwafu ala nafsihi az-zayra, dia mengkhawatirkan penyimpangan atas dirinya. In huwa khalafa syai'an min amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia menyelisihi sesuatu dari urusan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famadza 'asa ay yakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyyihim wa bi awamirihi wa yatabahawna bi mukhalafatihi wa yaqaruna bi sunnatihi. As'alullaha 'ismatan min az-zalal wa najatan min su'il 'amal. Kata beliau, maka bagaimana masa yang para penduduknya telah memperolok terhadap nabi mereka dan terhadap segala perintahnya. Bagaimana pula dengan suatu masa yang mereka berbangga-bangga dengan menyelisihi nabinya dan merendahkan sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga memberikan perlindungan daripada ketergelinciran dan keselamatan daripada amal yang buruk. Nah, apabila Abu Bakrin merasa bahwa keselamatannya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, lebih pantas untuk mencari keselamatan itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kira-kira apa jadinya kita ini apabila kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kita tidak lebih baik, kita tidak lebih mulia, kita tidak lebih saleh dari Abi Bakr radhiyallahu anhu. Maka sudah selayaknya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakr ini. Sedapat mungkin, sebisa mungkin, kita berupaya untuk mengamalkan apa saja yang kita mampu, yang kita bisa, untuk kita lakukan daripada ajaran Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam ya'illa lahu ay yada'aha liqauli ahad. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang tampak olehnya sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak halal, tidak boleh dia meninggalkan sunnah itu karena pendapat seorang pun. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena menjalankan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah keselamatan. Kemudian berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Ini dinukilkan oleh Al-Imam dinukilkan di dalam Al-Ibanatul Kubra oleh Ibnu Battah rahimahullah. Baik. Kemudian kata Abu Hanifah rahimahullah, faqultu li ibni Abi Dhi'b ata'khudhu bi hadzal hadits ya Abul Harith. Berkata Abu Hanifah, aku menyatakan kepada Ibnu Abi Dhi'b, apakah engkau mengambil hadis ini wahai Abul Harith? Fadharaba sadri wa saha alayya siyahan katsira wa nala minni. Maka beliau Ibnu Abi Dhi'b rahimahullah memukul dadaku dan beliau meneriaki aku dengan teriakan yang banyak, dan beliau mencela aku. Wa qala, dan beliau menegaskan, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'khudhu bihi. Aku telah menyampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau masih bertanya engkau mengambilnya? Naam, akhudhu bihi. Iya, aku akan tetap mengambilnya. Wa dzalikal fardhu alayya wa ala man sami'a. Karena yang demikian itu adalah kewajiban atasku
dan atas orang yang mendengarkannya. Inna Allah Ta'ala ikhtara Muhammadan minan nasi fahadahum bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih manusia dari segenap manusia. Sesungguhnya Allah telah memilih Muhammad dari segenap manusia. Fahadahum bihi. Maka Allah telah menunjuki manusia melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala yadayhi, dan melalui kedua tangannya. Waqtara lahum maqtara lahu wa ala lisanih. Allah pilihkan kebaikan untuk mereka sesuai dengan apa yang Allah pilihkan bagi beliau dan atas lisan beliau. Fa'alal khalqi ayyattabi'uhu ta'iin aw dakhirin la yakhruju li muslimin min dzalik. Maka sudah kewajiban atas segenap makhluk mereka mengikuti beliau dalam keadaan taat atau dalam keadaan tunduk. Tidak pantas seorang muslim keluar daripada yang demikian itu. Ini adalah ucapan-ucapan orang-orang terbaik daripada generasi ini, para ulamaul ummah, di mana mereka mengajari kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin menempuh kebahagiaan, menjalani kebahagiaan, tidak ada caranya, tidak ada kiatnya, tidak ada kemungkinannya kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat berjana apabila ada di antara umat Islam yang ingin mengamalkan agama ini tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Samping perkara itu adalah perkara yang tidak mungkin. Yang kedua, bahwa sikapnya ini akan membuatnya keluar daripada Islam itu sendiri tanpa dia menyadarinya. Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran sendiri telah menuntunkan kepada kita semuanya, agar kita mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah tauladan yang baik bagi barang siapa yang mau mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan firman Allah Jalla wa'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati beliau, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Demikian pula dalam firman-Nya yang lain, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah oleh kalian beliau itu. Mudah-mudahan dengan demikian itu kalian mendapatkan petunjuk. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kebahagiaan dan keselamatan hidup yang tidak mungkin dicapai tanpa selainnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita
dengan pesan-pesan beliau agar kita mengambil sunnahnya. Di antara pesan beliau yaitu apa yang beliau sampaikan di dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau menyatakan, berkata Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam apabila beliau berkhutbah, ihmarrat 'ainah, kedua matanya memerah, wa 'ala sawtuhu, dan suara beliau meninggi, washtadda ghadabuhu, dan kemurkaan beliau sangat terlihat nyata, hatta ka'annahu munziru jayshin, seolah-olah beliau sedang memperingati sebuah pasukan perang. Yaqul sabbahakum wa massakum, bersiaplah kalian di pagi hari dan di sore hari. Beliau bersabda, amma ba'd, kemudian daripada itu, fa inna khairal hadithi kitabullah, karena sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik jalan hidup adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama ini, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara baru itu merupakan kesesatan. Beliau telah ingatkan kita bahwa sebaik-baik jalan petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam riwayat lain, yaitu pada hadis Al-Irbad bin Sariyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibn Majah, bahwasanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menyatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarifat minha al-uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang mengalirkan air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan menggetarkan hati-hati orang yang mendengarnya. Qulna ya Rasulullah, inna hadhihi lamau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah peringatan orang yang akan pisah. Amadza ta'hadu ilaina, apa yang engkau pesankan kepada kami? Qala, beliau bersabda, taraktukum 'alal bayda, aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya telah seperti siangnya. Bayangkan betapa bersihnya kondisi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malamnya saja beliau ibaratkan seperti siangnya. Bagaimana dengan siangnya? La yazigu anha ba'di illa
kata beliau. Tidak ada yang melenceng setelah kondisi ini kecuali orang yang akan binasa. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian, maka hendaklah dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Fa'alaikum bima 'araftum min sunnati. Maka kewajiban kalian adalah kalian berpegang dengan apa yang kalian tahu daripada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Naam. Ini pesan-pesan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya beliau menyatakan, usikum bi taqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun pemimpin kalian itu adalah seorang budak Habsyi yang hitam legam. Fa innahu may ya'ish minkum yara ba'd ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian setelahku, niscaya dia akan melihat perbedaan yang cukup banyak. Alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah oleh kalian sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Ini kata para ulama kita menunjukkan bahwa kita harus berpegang dengan sunnah itu dengan sekuat-kuatnya. Ya. Karena beliau memerintahkan kita untuk menggigitnya dengan gigi-gigi geraham kita. Seorang yang menggigit, ya, apabila dia menggigitnya dengan gigi gerahamnya, maka gigitan itu akan kuat. Beda dengan orang yang menggigit dengan gigi depannya, gigi seri. Gigitannya itu akan gampang dan mudah lepas. Ya. Jadi perintah beliau ini adalah kinayah, kata kiasan yang menunjukkan agar kita berpegang kepada sunnah beliau dengan sekuat-kuatnya. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kira-kira kebahagiaan mana yang bisa kita raih? Dan kegembiraan mana yang akan membuat kita akan terhibur dengan kesenangan yang hakiki dan abadi? Tidak ada lain. Dan pasti tidak akan pernah ada. Ya. Karena kalau kita lalai dari ajaran yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan disibukkan oleh berbagai urusan-urusan dunia yang cukup memenatkan, yang cukup membuat payah, yang cukup membuat kita letih, susah, dan kesulitan. Ya. Oleh karena itu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan perkara ini. Disebutkan dalam Sunan Ibn Majah dari Abi Darda radhiyallahu an, beliau berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah keluar menemui kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafu. Dalam kondisi kami sedang memperbincangkan tentang perkara kefakiran dan kami sangat mengkhawatirkannya. Ya. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara tentang apa itu kemiskinan dan bagaimana mengentaskannya.
Ya. Karena mereka sangat mengkhawatirkan akan kefakiran serta kemiskinan itu. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, beliau bertanya kepada mereka, "Al-faqru taqafun?" Apakah kefakiran, apakah kemiskinan yang kalian khawatirkan? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tusabbanna alaikumud dunya sabba. Ya, niscaya dunia itu akan dicurahkan kepada kalian dengan selimpah-limpahnya. Ya. Akan dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala, kata beliau, hatta la yuzihu qalba ahadikum izaghatan illa li, sampai-sampai nanti tidak ada yang menyimpangkan, yang melencengkan hati salah seorang di antara kalian kecuali dunia itu. Ini beliau ingatkan. Ya. Jadi kalian tidak usah khawatir, kata beliau. Dunia itu akan dibukakan untuk kalian, akan dicurahkan bagi kalian. Wa aimullah, dan demi Allah, laqad taraktukum ala mithlil bayda, aku sungguh telah meninggalkan kalian di atas kondisi yang putih bersih. Lailuha wa naharuha sawa, malamnya dan siangnya sama, yakni sama-sama bersih, sama-sama terang benderang. Ya. Ketika beliau ingatkan bahwa dunia ini akan menyimpangkan kalian, akan melencengkan kalian, akan menggelincirkan kalian, beliau ingatkan akan kenikmatan Allah yang telah beliau bawakan bagi mereka, yaitu sunnah, ajaran beliau yang telah beliau sampaikan kepada umatnya, hingga mereka dalam kondisi yang putih, bersih, terang benderang, bahkan malamnya seperti siangnya. Dalam riwayat lain yang tadi telah kita baca, bahwa tidak ada orang yang melenceng daripada sunnah ini, melainkan dia akan binasa dan dia akan hancur. Naam. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Al-Imam At-Tabrani, di mana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan daripada api neraka, melainkan semua itu telah diterangkan bagi kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita dipertemukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi ni'matun la yadhuquha illa man dzaqaha. Ini adalah anugerah yang tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang bisa merasakannya. Ya. Kita bayangkan kalau seandainya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah dengan membawa ajarannya yang mulia ini, entah apa jadinya kita. Ya. Kita ingat di masa jahiliyah, di mana manusia hidup di dalam kegelapan-kegelapan syirik, kegelapan-kegelapan kekafiran kepada Allah, di dalam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Mereka saling bertikai, bermusuhan, saling bunuh-membunuh, saling rampok-merampok, saling rendah-merendahkan, hina-menghinakan. Dalam kondisi yang demikian gelap, hitam, legam, dan mencekam. Tetapi Allah Jalla wa'ala masih sayang sama manusia. Allah Jalla wa'ala masih mengasihi umat ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Allah Jalla wa'ala sebelum diutusnya
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah murka kepada semua penduduk bumi, baik yang Arab atau yang non-Arab, yang putih ataupun yang hitam. Kecuali hanya segelintir dari kalangan ahli kitab yang masih berpegang dengan agama murni yang ditinggalkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Lalu Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangi dunia ini dengan kebahagiaan dan cahaya Islam, sehingga dengan datangnya Islam manusia hidup di dalam kedamaian, manusia hidup di dalam petunjuk Allah, manusia hidup di bawah naungan ilahi, sehingga mereka saling harga menghargai, hormat menghormati, sayang menyayangi, bantu membantu, kuat menguatkan, ya, dalam keadaan yang bahagia. Nah, tapi tatkala sejarah itu kembali berulang, di mana manusia mulai kembali meninggalkan ajaran Islam ini, mereka melepaskannya seutas demi seutas, satu ajaran demi ajaran yang lainnya, maka mulailah umat manusia ditimpa oleh kegelapan-kegelapan yang berikutnya. Kecuali siapa-siapa yang masih mau berpegang kepada kebenaran agama ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan pasti mereka itu akan tetap eksis sampai yaumil qiyamah. Mereka akan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam Asy-Syifa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah di dalam Dharuratul Ihtimam bis Sunan An-Nabawiyyah. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, usul madhabina alada, prinsip-prinsip mazhab kita ada 3. Artinya mazhab al-Islam. Pertama, al-ittiba'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentauladani An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil akhlaq wal af'al, dalam hal akhlak dan segala perbuatannya. Kemudian wal akli minal halal, dan makan daripada yang halal. Kemudian wa ikhlasin niyyati fi jami'il a'mal, dan mengikhlaskan niat pada seluruh amal-amal perbuatan. Kemudian kata beliau, hadza tarafun mimma jaa fi hadzal asl al-'azim min usul ad-din. Inilah bagian dari apa yang datang di dalam prinsip yang agung ini, yang merupakan prinsip-prinsip agama, yaitu mengikuti sunnah dan mengamalkannya. Wa huwa babun yatulu tatabbu'uhu jiddah, dan ini adalah bab yang panjang pengkoreksiannya. Yang kita ambil dari pembahasan ini, bahwa prinsip daripada agama kita adalah menteladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengamalkan as-sunnah, ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
tentu banyak sekali. Banyak sekali faedah-faedahnya dan kemanfaatan-kemanfaatannya. Maka dalam pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan beberapa faedah-faedah atau kemanfaatan-kemanfaatan dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara global, bahwa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengandung kemanfaatan diniyah dan kemanfaatan duniawiyah, agama dan duniawi. Ya. Kita yakin dan itu pasti bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sia-sia. Pasti ada manfaatnya, pasti ada faedahnya. Kita tahu atau kita tidak tahu. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah ajaran Allah. Beliau itu tidak pernah menyampaikan kepada kita melalui hawa nafsu beliau. Yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara melewati hawa nafsu beliau, melainkan itu hanya wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kalau itu wahyu dari Allah, maka pasti di dalamnya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena Allah Jalla wa'ala adalah Rabb yang menciptakan alam ini, yang menguasai alam ini, yang mengatur alam ini. Pasti dia mengetahui segala kemaslahatan bagi kita. Maka ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau pasti mengandung kemaslahatan, kemanfaatan, faedah. Tidak mungkin sia-sia. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang akan kita sebutkan ini hanya sebagian saja dari apa yang kita tahu tentang kemanfaatan-kemanfaatan atau faedah-faedah karena mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sebelumnya kita sebutkan dulu secara global antara kemanfaatan-kemanfaatan itu dari keterangan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Zammul Muwaswisin. Beliau berkata, wa fi ittiba'i sunnati, dan di dalam mengikuti as-sunnah, barakatu muwafaqati syara', terdapat keberkahan mencocoki syariat Allah. Ini kemanfaatan mengikuti sunnah. Artinya bahwa orang yang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, dia tidak pernah cocok dengan syariat Allah Jalla wa ala. Ya. Walaupun dia mengatasnamakan amalannya itu adalah agama Allah, kita pastikan bahwa itu bukan syariat Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah agama Islam ini hanya sunnah Rasulullah? Al-jawabu na'am. Ya. Agama ini adalah sunnah. Ya. Sehingga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiya Islam.
Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itu adalah Islam. Tidak mungkin seorang mengamalkan agama ini tanpa tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak mengikuti tuntunan Nabi, tuntunan siapa yang dia ikuti? Tuntunan siapa? Tuntunan bapaknya, kakeknya, adat istiadatnya, tokohnya, atau siapa?